hafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang kepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana seorang murtadin yang konon katanya dia adalah seorang murtadin ya, yang menjadi seorang apologet penghujat Islam ya, di mana dia bernamakan Fatimah Sa'diyah ya, seorang Dombiwati ini ya. Padahal saya meyakini bahasanya dia itu hanyalah memang benar-benar kafir dari semenjak lahir. Namun di sini oleh karena ingin memikat umat muslim dengan tipu dayanya, sehingga dia mengaku sebagai seorang murtadin ya. Saya dapat katakan demikian oleh karena indikasi ataupun tanda-tanda orang yang berdusta di dalam ucapannya, di dalam kehidupannya itu nampak oleh perilakunya ya. Ketika dia membacakan Al-Falaq, ternyata yang dibaca Al-Ikhlas ya. Jadi banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh para kaum kafir ini ya. Nah, yang dahulu dia disanjung-sanjung ya oleh kekristenan, itu disanjung-sanjung sekali. Wah, perempuan hebat, perempuan wah luar biasa kan katanya. Tapi tidak lama, selang berapa bulan kemudian, setelah dia diketahui oleh para penganut 3-in-1 ini ya, Tritunggal, dia adalah seorang Oneness ya, yang menjadikan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri, dan Yesus adalah Bapa itu sendiri ya. Jadi tidak ada tiga dalam satu pribadi, tidak. Jadi di sini ya, pada akhirnya dia dicampakkan dari kekristenan, dia dibully oleh orang-orang Kristen itu sendiri, dan menjadi pecah belah, yang dimana dahulu kita tidak pernah tahu ya, bahasanya di dalam kekristenan itu ada saling cakar mencakar, saling jambak menjambak, saling tampar menampar perihal masalah ajaran konsep-konsep ketuhanannya, yang Tritunggal mengatakan bahwasanya Roh Kudus itu pribadi yang berbeda ya, terus Yesus sebagai manusia pribadi yang beda, dan Bapa juga adalah pribadi yang berbeda, namun satu dalam hakikat katanya ya. Aku dan Bapa adalah cie kalau bahasa Minangnya. Kalau bahasa apa, dalam bahasa Betawinya atu katanya kan. Di sini maka ketika ketahuan dan menjadi sebuah konflik di dalam internal kekristenan itu sendiri, di antara mereka dicampakkan, bahkan cenderung dihina-hina ya. Akhirnya Fatimah Sa'diyah ini yang mengaku seorang murtadin ini sekarang cabut dari dunia apologet. Entah kemana dia ya, entah tetelan bumi kah, atau dia bersundal ke tanah Mesir, atau kemana kita tidak tahu. Yang jelas dia telah menghilang dari peredaran. Yang sesungguhnya dia itu adalah seorang penghujat dan tidak berilmu sama sekali ya. Di sini dia juga mengatakan bahwasanya dia adalah dahulunya keluarganya di dalam muslim itu penganut ajaran Islam garis keras yang mengutamakan nurani. Apa maksudnya tuh apa garis keras itu di dalam Islam? Tuh garis keras itu apa ya? Dan apa namanya, penganut yang mengutamakan mengedepankan nurani itu maksudnya gimana? Justru kalau mengedepankan nurani, mengedepankan nurani tentu akan lebih faham tentang Islam, karena sesungguhnya Islam itu ya
mengajarkan dari segala sesuatu itu juga melalui nurani, ya, nurani kita kepada sesama makhluk, ya kan, sesama manusia. Dan kita harus mengedepankan nurani kita atas belas kasih sayang kita sesama muslim dan sesama manusia, di mana itulah perintah Allah melalui para nabi. Dan di dalam Islam, tokoh tertingginya yakni yang menyampaikan perihal masalah berkasih sayang ini adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang beliau diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya. Tidaklah aku mengutus engkau, wahai nabi, ya, wahai nabi, ya, terkecuali hanya untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, di situ maka ketika di dalam perdebatan juga bahwasanya Fatimah Sa'diyah, ya, diberikan tunjuk bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang nabi dan seorang utusan, dia mempertanyakan ayatnya. Nah, alangkah bodohnya, ya, perempuan ini, ya, ketika dia mengatakan seperti itu tandanya dia pun tidak membaca isi kitabnya. Bahwasanya Yesus pernah berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di azaz kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, dan di rumahnya sendiri, karena memang Yesus ditolak, ya, oleh kaumnya. Ya, di situ maka sesungguhnya Yesus di sini sedang mengaku dirinya adalah seorang nabi. Dan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus, ya, mereka berkata bahwasanya yang mengimani Yesus sebagai seorang nabi, mereka pun berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dan di ayat lain juga dikatakan bahasanya orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus pun juga berkata dia benar-benar seorang nabi, ya. Itu artinya Yesus mengaku pada kaumnya atau di kalangannya itu mengaku seorang nabi, mengaku seorang rasul, ya kan. Jadi tidak seperti apa yang Kristen-Kristen saat ini pikirkan, kan begitu. Bahasanya Yesus mengaku seorang nabi, mereka tidak imani. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, malah dia jadikan Tuhan. Itu gimana, ya kan. Nah, ini di sini maka seperti apa yang saya tuliskan di belakang nanti, mungkin kaum muslimin akan baca, seorang dokter, seorang manusia, seorang yang bodoh pasti akan merasa lebih pintar, ya. Dan orang-orang gila pasti akan merasa lebih waras dari dokter yang mengobatinya, kan begitu, ya. Nah, ini contoh saja, mereka merasa lebih pintar dari kita umat muslim yang mengimani Allah lah satu-satunya yang benar dan tidak diberanakkan dan juga tidak beranak, kan begitu, ya. Nah, beda dengan apa yang mereka pikirkan, bahasanya Tuhan itu mempunyai anak lah, anak Tuhan, anak ini, anak itu, entah apa-apa. Ya, jadi itulah, malah ada yang mengatakan Yesus itu, ya, seperti pendeta Esra Soru mengatakan bahasanya Yesus itu mempunyai saudara, yakni Lucifer. Nah, Lucifer ini iblis. Ini kacau, saudara, ya, di dalam kekristenan. Maka beruntunglah kita sebagai kaum muslimin bahwasanya kita tidak pernah bersengketa di dalam konsep-konsep ketuhanan, karena memang sepakat, ya, dari aliran manapun, ya, ormas manapun, ya, tetap sepakat mereka bahwasanya kita sepakat bahwasanya Tuhan itu hanyalah satu, ya, esa, tunggal, ya, tidak ada dua, tidak ada tiga. Nah, jadi jelas bahwasanya Islam lebih rasional dan Islam lebih fik, ya, dalam setiap ajarannya, dan Islam pun dapat dipertanggungjawabkan dari segala apa yang menjadi pemaparan atau menjadi sanggahan ataupun menjadi penguraian, karena berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, di sini maka kita tidak ada penangarang cerita, oleh karena memang tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, seperti Fatimah Sa'diyah ini tadi mengatakan bahasanya hadis itu apa sih? Nah, hadis ini adalah penjelasan di mana orang-orang pada zamannya bingung dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, maka
Rasulullah menjelaskan melalui hadis ya. Rasulullah jelaskan melalui lesannya, penjelasan tentang bagaimana Al-Quran itu berbunyi dan apa maksud Allah. Nah, di situ ada orang yang mendengar, maka dijadikanlah itu perkataan Rasulullah itu dinamai dengan hadis. Ya, kan begitu. Dasar ini memang umat-umat Bani Kunarion orang bodoh mengaku pintar ya, orang gila mengaku lebih waras dari dokternya. Oke, biar agar tidak lama-lama. Oh iya, kaum muslimin, mohon maaf saya semalam upload video tidak ada saya balas komen-komennya, saya mohon maaf ya. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, belum dapat membalas karena banyak sekali pekerjaan yang mesti saya kerjakan, oleh karena saya hanyalah seorang kuli. Jadi saya mesti ya inilah tuntutan hidup. Jadi mohon diberikan maaf ya, sekiranya dapat dimaafkan atas segala ketidaknyamanan ataupun kurang keramahan di dalam video-video saya maupun orang-orang yang berkunjung bersilaturahmi, bersambung silaturahmi dengan saya. Ternyata saya tidak meresponnya ataupun tidak ramah ya di dalam menyambutnya ya. Saya sebagai tuan rumah saya tidak ramah kepada para kaum muslimin, oleh karena ya itu tadi sudah saya sampaikan. Maka dari itu saya mohon ridhonya dan mohonlah sekiranya dapat dimaafkan atas segala kekeliruan maupun kelancangan saya ataupun apa-apa yang pernah saya buat lalu membuat sakit hati pada para penonton dan juga para kaum muslimin ya, atas lesan saya, atas perilaku saya, atas kurang keramahan saya untuk menyambut para kaum muslimin yang bersilaturahmi di dalam video saya. Insyaallah nanti kalaupun saya ada sempat ya, pasti insyaallah akan saya balas ya. Jadi mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Oke, demikian kaum muslimin, saya akan putarkan di mana orang-orang bodoh ini mencoba untuk mengkelabui umat Islam ya kan, agar kita semua tahu dan kita menjadi tambah bersyukur atas keimanan kita sebagai seorang muslim. Oke, demikian videonya kaum muslimin. Kawan, kita masih bicara tentang apologet wanita Kristen ya kawan-kawannya, dan kebetulan mereka ini adalah muslimah, dulunya muslimah, dan kalau dari segi mereka dia murtadin, kalau dari segi Kristen dia adalah orang yang bertobat. Yang namanya ibu atau mbak ya, panggil mbak aja ya karena wanita, saya laki-laki. Saya panggil mbak. Mbak Fatima Sakdikia apa ya, coba saya lihat namanya, saya mau bingung-bingung juga. Fatima Sakdiah ya kawan-kawan. Fatima ini pertama sekali bakatnya ditemukan oleh Tamparagi. Dia mulai membuat sebuah channel, namanya ini ya, channelnya saya buka, Fatima Sakdia. Kawan-kawan, kita juga harus mendukung channel ini. Mengapa kita harus mendukung? Mereka ini adalah orang yang baru bertobat, tetapi dia sudah berlari jauh dari kau yang masih kecil sudah Kristen. Ingat ya, kau dari kecil Kristen, sudah besar kau hanya bisanya apa? Mangalang gadong. Sementara dia tidak. Dia dari orang yang tidak mengenal Yesus jadi mengenal Yesus setelah dewasa. Dan dia berlari sangat kencang menuju garis finish, kawan-kawan. Dia sudah dari orang-orang Kristen yang lahir dari kecil sudah Kristen. Dia sudah, kalau saya bilang di pelari, sudah jaraknya 200 meter di depan. Kan demikian, kawan ya. Kawan-kawan, kita harus mendukung apologet wanita Kristen. Kalau cuma hanya beda merek, ya, orang memakai merek atau label dengan label Tritunggal. Kalau saya kan tidak memakai Tritunggal, tetapi kalau seandainya analogikan sebagai Tritunggal nggak masalah. Karena apa? Menurut saya Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu di dalam Yesus Kristus. Ya, dia bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus satu di dalam Yesus Kristus. Maka saya katakan
Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. hafal doa surat Al-Falaq kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Kalau saya bersaksi Yesus itu bukan Tuhan dan bisa dibuktikan dari kitabnya ibu semua ini. Ya, lanjut Oke. itu, Bu Fat. Kasih. Tadi Bu Fat. Ayat mana, Pak? Di kitab apa, Pak? Ya, banyak sekali ya di dalam kitabnya Bible ya. Yesus itu mengatakan bahwa Sebutkan, dia sendiri Pak. Coba bersaksi kita cross-check. Kita cross-check yuk. Oke, Ibu Fatima coba di-share ya. Misalnya dalam Yohanes 17 ayat 3. Oh, kalau Bapak mau Kemudian- misalnya pakai Yohanes 17 ayat 3, Bapak wajib ganti syahadat loh. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Ya, itu kan syahadat benar. Itu syahadatnya Yesus itu, Enggak, Bu Fatima. saya tanya Bapak, kalau Bapak mempercayai Yohanes 17 ayat 3, Bapak wajib ganti syahadat. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Siap nggak? Coba bunyi bacakan dulu ayatnya Bu Fatima. Inilah Atau hidup di-share yang dulu kekal biar itu. semua menyaksikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa Ya. mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Ya. Kristus yang telah Engkau utus ini kan? Bapak ganti Oke. syahadat siap nggak? Bapak Ada. ganti syahadat siap nggak? Itu Nggak, saya iya tanya benar. dulu. Saya tanya Benar. dulu, Bapak ganti syahadat siap nggak? Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Bahwa Yesus kalau- adalah utusan. Ya, Yang Ibu. pertanyaan gini, Yesus diutus sebagai apa? Yesus Yesus sebagai diutus apa? sebagai nabi, sebagai utusan, Mana sebagai kalimatnya? rasul. Dia mengaku, akulah nabi, ada nggak? Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Sampaikan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa firman itu Nah. menjadi manusia. Ya, kalau segala sesuatunya itu memang berasal dari firman, Bu Fatima. Oh, tidak bisa. Segala Dari sesuatu firman itu- gila. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Bukan Ya, dong. satu-satu. Firman Adam tidak. itu ciptaan, Satu-satu. Pak. Maaf. Adam itu Ibu ciptaan. Fatima, Biar ya. Ibu biar- Fatima biarkan berasal dia dari bicara dulu. Ya. Adam Sebentar. itu dari tanah Saya- liat Amin. Pak, tanah Ya, hitam, amin. leluhur hitam. Amin. Amin, maaf. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Gitu kan. Lalu bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa iman Anda, bahwa apa yang dikatakan Rasul Anda semuanya benar kalau Anda sendiri tidak mempunyai buku hadis? Tahu nggak hadis itu isinya tentang apa dan dari mana? Nggak ngerti juga. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Loh, katanya sudah memperdalam Islam, Bu. Yang diperdalam apanya nih? Segitu kan? Tapi kalau cuma hanya rutinitas sholat, 5 waktu, dan segala macam, saya rasa ibu saya juga lebih taat dari ibu loh. Kayak Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. ini, kalau misalnya kita membicarakan tidak boleh hanya sekedar bicara, harus memakai dalil ya. Beliau sudah menafsirkan dalilnya bahwa ibu baginda dan juga bapaknya itu masuk neraka. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Ya, kalau pada dasarnya Pak, sebenarnya saya terlahir sebagai Islam yang liberal, yang mengedepankan nurani. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Ya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Seperti tadi ayat 1 mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Tuhan sudah jelas ya. Kita manusia tidak punya hak.
Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Yesus menyebutkan bahwa sebelum semuanya terjadi apa teman-teman? Ya, sebelum Yesus bisa menggenapinya, maka orang masih hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Inilah orang Kristen, kaum begoders ini harusnya dia belajar dulu lah. Nah, kamu muslimin, demikian tadi ya sebuah kebodohan yang dilakukan oleh Fatimah Sadia ya. Yang dulu dari agung-agungkan oleh Rudi Yohanes. Sekalinya rupa-rupanya mereka saling serang ya, tanpa lagi menyerang Rudi Yohanes menyerang Fatimah Sadia ya kan, dan saling serang menyerang dari sini. Padahal yang mengatakan begodes juga sama-sama ya, mereka itu sama-sama begodes, sama-sama bego. Mencela orang yang begodes, mengatakan orang begodes, padahal sama-sama dua-dua sama begodesnya ya kan. Dari sini maka kita selaku sebagai seorang muslim bangga ya, dan inilah nikmat di dalam Islam, bagaimana Islam itu satu tujuan ya, dalam konsep-konsep ketuhanannya pun satu ya, sepakat satu ya, bahwasanya Allah itu tidak diberanakkan dan juga tidak beranak ya, tidak ada istilah kopi sasetan ya, 3 in 1 lah, inilah itu pokoknya tidak masuk akal. Dan di mana orang Kristen, apologet Kristen ini ya, untuk menguraikan keimanannya saja mereka kebingungan gitu ya. Dan siapa yang mesti disembah pun mereka bingung. Anak atau bapak yang mesti disembah gitu. Yang menjadi bapak, yang menjadi Tuhan bapak, tapi yang disembah anak. Aneh ya kan? Selalu bahasanya Yesus diberikan kuasa. No, masa iya ada Tuhan diberi kuasa ya kan? Lalu yang memberikan kuasa itu siapa? Masa iya ada Tuhan takut sama malaikat? Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat? Terus Tuhan ketakutan, Tuhan bersedih merasa takut mati ya, merasa mau mati, menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, entah apa-apalah ya. Artinya apa yang mereka iman itu semuanya iman buta. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu isi kitabnya ya. Mereka selalu mengatakan, kita umat muslim, pada debat muslim, apologet muslim mengatakan sering coba-coba ayat. Namun ketika mereka menjabarkan segala sesuatu pun melalui kitabnya juga mencoba-coba ayat ya. Tidak mau mereka membaca satu periskop ataupun keseluruhan, tidak mau. Kenapa? Ada ayat-ayat tertentu di mana mereka akan terjebak oleh ucapannya sendiri, oleh pemikiran mereka sendiri, oleh pemaparan mereka sendiri kan begitu. Maka mereka itu orang-orang yang takut dengan isi kitabnya. Dan musuh terbesar di dalam kekristenan bukanlah umat Islam atau umat lain, melainkan isi kitabnya sendiri. Itu musuh utamanya, dan musuh terbesar bagi kekristenan adalah isi dari kitabnya sendiri kan itu. Apalagi ditambah sekarang banyak sekali umat muslim yang mengetahui teks asli di dalam Bible itu sendiri ya, di dalam bahasa Yunani maupun di dalam bahasa Hebrew. Nah, di sini maka mereka acap kali ketakutan. Apa itu? Ini. Wah, kami tidak mengimani yang teks asli itu. Salah itu. Kamu bodoh itu. Nah, kita dianggap bodoh, bisa membaca teks aslinya malah dianggap bodoh sama mereka. Malah mereka umat terjemahan. Nah, ini ya kan, yang bodoh itu umat terjemahan kah atau umat yang bisa teks asli gitu ya. Seharusnya mereka ini mikir, tapi berdasar mereka memang tidak punya pikiran ya, karena pikiran mereka sudah dicampakkan ya. Orang-orang sudah mencampakkan akal warasnya, akal sehatnya. Maka dari situ mereka itu orang-orang yang tidak waras tapi merasa lebih waras dari dokter kan itu. Jadi jelas ya, orang-orang bodoh tapi mengaku dirinya paling pintar dan menganggap orang lain bodoh. Nah, itulah mereka ya. Maka kita sebagai umat muslim
bersyukur ya, wajib bersyukur dan semakin menambah keimanan kita sebagai seorang muslim. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi sebuah iktibar bagi kita semua dan menjadi sebuah referensi di mana keilmuan kita mesti dapatkan, di mana ilmu itu akan menambah keimanan kita di dalam hati kita hingga mendarah daging, hingga ke tulang sumsum ya, mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani para nabi yang Allah pernah utus pada kaumnya. Demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.